Di hadapan polisi, Menhas mengaku bahwa dari kecil, sejak kecil dia itu sudah dituntut untuk menjadi anak yang sangat berprestasi oleh kedua orang tuanya. Kayak yang aku ceritakan tadi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini aku akan kembali menceritakan satu kisah kriminal yang kali ini terjadi di Kanada, Wak. Kasus ini adalah tentang kasus penghilangan nyawa yang menimpa satu keluarga lagi yang ada di Kanada pada bulan Juli tahun 2019 lalu. Kasus ini betul-betul menghebohkan masyarakat Kanada karena alasan dibalik tindakan itu hanyalah karena sang pelaku ini takut kebohongannya terbongkar menjelang mau wisuda. Pasti kalian penasaran kan, loh kok bisa Nadia, bukannya momen wisuda ini adalah momen menyenangkan ya? Itulah, Wak. Si pelaku ini memang agak lain. Biar aku nggak terlalu banyak spoiler di depan, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, seperti biasa sebelum kita masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau jelasin dulu tentang latar belakang dari The Zaman Family ini. Keluarga yang akan aku ceritakan malam ini, Wak. Nah, kisah ini bermula pada tahun 1980-an, di mana saat itu ada sepasang suami istri dari Bangladesh yang pindah ke Kanada. Sang suami bernama Monirus Zaman, sedangkan sang istri bernama Momatas Begum. Nah, Monirus sama Momatas ini sengaja merantau ke Kanada untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Karena pada masa itu sedang ada pergolakan politik yang sangat chaos sekali di Bangladesh sana, Wak. Lalu sesampainya mereka di Kanada, Pak Sutri ini pun memulai segala sesuatunya dari nol kali, Wak. Waktu itu Monirus ini bekerja sebagai seorang supir taksi, sedangkan Momotas sang istri ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga biasa. Nah, selama bekerja menjadi supir taksi, Monirus ini betul-betul bekerja keras, Wak. Monirus sengaja bekerja keras ini karena dia ingin keluarga kecilnya nanti mendapatkan kehidupan yang layak, tidak seperti mereka. Akhirnya singkat cerita di tahun 1996, Momotas sang istri pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Menhas Zaman. Dan di 2 tahun berikutnya, mereka pun dikaruniai anak perempuan bernama Malisa Zaman. Hadirnya kedua buah hati sepasang itu semakin menambahkan kebahagiaan keluarga Zaman ini, Wak. Alhasil di titik ini Monirus bekerja makin keras lagi nih dibanding sebelum-sebelumnya. Ya, ada punya 2 anak kan. Dan ternyata kerja keras yang dilakukan sama Monirus ini pun akhirnya membuahkan hasil yang sangat memuaskan, Wak. Karena dia ini sering sekali didaulat sebagai pegawai teladan di tempat kerjanya. Dan selain itu berkat kerja kerasnya ini, Wak, Monirus sang bapak ini juga berhasil membeli beberapa properti itu berupa 2 buah rumah di kota Scarborough dan 1 kondominium di kota Danforth. Ya, ada punya 3 aset nih, 3 properti. Nah, setelah memiliki beberapa aset properti ini, Wak, Monirus ini tidak serta-merta keluar dari pekerjaannya sebagai supir taksi itu. Dia memilih untuk tetap bekerja sebagai supir taksi. Nah, karena Monirus itu nggak mau resign dari tempat kerjanya, di sini Momotas atau sang istri kepikiranlah itu untuk mengelola propertinya ini supaya semakin cuan lagi. Kok kayaknya sayang ya, punya rumah ada 2, punya 1 kondominium, tapi kok nggak ditempatin. Ya udahlah aku sewa aja lah, nanti biar aja lah aku yang ngurus, kata Momotas. Dan tuh akhirnya Momotas pun menyampaikan niat baik itu kepada suaminya. Dan ternyata Monirus setuju sama permintaan itu, tapi dengan syarat kedua anak mereka tetap harus kau awasi dengan baik ya, kata dia ke istrinya. Lalu selang beberapa bulan kemudian, setelah dia menjalani bisnis ini, Momotas mulai ngerasa kewalahan tuh antara dia harus ngurus bisnis sama ngurus kedua anaknya. Akhirnya setelah menimbang-nimbang, dia pun memutuskan untuk mendatangkan ibunya dari Bangladesh ke Kanada juga, dengan tujuan agar si ibu ini bisa membantunya mengurus kedua anaknya. Jadi Menhas sama Malisa yang kecil itu diasuh sama neneknya dia. Ibunya juga setuju-setuju aja. Datanglah ini mamanya dari Bangladesh ke Kanada. Jadi di rumah itu dihuni sama 5 orang jadinya kan. Nah, setelah sang nenek datang ke Kanada, Wak, Momotas pun merasa cukup lega karena dia ini bisa fokus mengelola bisnis propertinya. Dia pun bekerja dengan sangat keras sampai akhirnya bisnis properti yang dia jalankan ini menghasilkan keuntungan yang fantastis. Berkat kerja kerasnya itu, Wak, keluarga Zaman ini mampu membeli sebuah rumah lagi yang ada di kota Ontario, which is ibu kotanya Kanada. Pasti rumahnya nggak murah di sana ya kan? Bisa mereka beli, Wak. Kesuksesan itulah yang membuat Monirus dan juga Momotas suami istri ini percaya bahwa
bahwa kerja keraslah yang membuat hidup mereka menjadi lebih baik lagi. Memang betul. Dan keyakinan ini juga yang lalu mereka wariskan kepada Menhas dan Melisa, kedua anak mereka. Di beberapa kesempatan mereka berdua sering bilang, anak-anakku, perlu kalian tahu, mama papa kalian ini dulunya keluarga yang kekurangan, nak. Kami berdua bisa sukses seperti sekarang ya karena kami kerja keras. Makanya kalian harus belajar dengan giat lagi ya supaya kalian lebih sukses lagi daripada kami, kata orang tua mereka kayak gitu. Dan selain memperingatkan hal tadi, Wak, Moniro sama Momotas ini makin lama tumbuh menjadi tipikal orang tua yang ambisius sekali, Wak. Mereka selalu nge-push Menhas sama Malisa, kedua anak mereka ini, agar mendapatkan ranking tertinggi di sekolah. Kalau misalnya mereka gagal ngedapetin itu semua, Moniro sama Momotas tidak segan-segan memarahi mereka berdua. Pokoknya di-push kalian, pokoknya harus belajar yang betul gitu, nggak boleh main, belajar terus aja gitu kan. Nah, meskipun begitu, Menhas sama Malisa ya sama sekali nggak protes dengan tekanan yang diberikan sama kedua orang tuanya ini, Wak. Mereka berusaha semaksimal mungkin memenuhi ekspektasi kedua orang tuanya ini. Dan seiring berjalannya waktu, Menhas sang abang tumbuhlah dia menjadi anak yang cerdas, tapi kalem, tapi penurut juga, ya sesuai harapan orang tuanya kali lah. Sementara di sisi lain si Malisa ini, si adiknya ini tumbuh menjadi anak yang tidak terlalu pintar dan juga cenderung suka ngebantah, Wak, beda sama abangnya. Nah, perbedaan yang sangat mencolok itulah tentu membuat Menhas lebih disayangi lagi dibanding Malisa. Apapun yang Menhas atau abangnya ini inginkan selalu diturutin sama orang tuanya, Wak. Bahkan mereka juga tidak segan-segan membanding-bandingkan Menhas sang abang dengan adiknya. Pernah nih pada suatu hari, Wak, Moniro si bapaknya itu terang-terangan negur si Melisa. Dia bilang, Melisa, kamu mbok ya belajar yang lebih rajin lagi biar nilai kau tuh bagus. Kau tengok tuh abangmu, dia selalu nurut perintah bapak ibu, nggak malas macam kau ini, kata bapaknya. Kenapa sih aku tuh dibanding-bandingin terus sama abang, ha? Aku juga punya kehidupan sendiri, Pak. Aku nggak bisa kayak abang, kata itu, kata si Melisa kan. Kau dikasih tahu malah ngebantah terus kau ya, kata si Monirus lagi. Nah, omelan-omelan itulah, Wak, yang membuat Malisa ini merasa tidak disayangi sama orang tuanya. Dan hal itulah yang akhirnya membuat Malisa bukannya berubah jadi lebih baik, dia malah mikir, alah buat apa aku belajar serius, toh juga aku nggak pernah dianggap, ya udahlah sekalian aku jadi anak nakal aja, kata kayak gitu. Nah, di momen ini, Wak, Malisa ini udah mulai memberontak dengan melakukan berbagai kenakalan remaja, macam dia bolos sekolah, dia merokok, bahkan mengkonsumsi berbagai jenis narkoba. Dan gak cuma itu aja, Wak, Malisa ini juga sering pergi sama pacarnya, nanti baru balik waktu udah tengah malam gitu. Pokoknya dia ini terang-terangan ngeberontak lah gitu, Wak. Nah, di sisi lain, Monirus atau si bapak ini yang tahu bahwa Malisa ini berubah jadi anak nakal, yang marah besar lah dia. Mereka jadi sering bertengkar tuh di rumah, dan sampai-sampai pernah suatu hari pertengkaran mereka ini diakhiri dengan Malisa yang kabur dari rumah. Gak mau lagi Malisa tinggal di situ, Wak. Sering berantem dia sama bapaknya kan, kabur dia dari rumah tuh. Dan setelah Malisa ini keluar dari rumahnya, secara otomatis satu-satunya anak yang diharapkan sama keluarga zaman ini adalah siapa? Si abang Menhas. Nah, disitulah Monirus dan Momotas pun mulai meletakkan beban harapan itu kepada Menhas. Nah, abang, kamu tahu sendiri kan, adikmu udah gak bisa lagi diatur. Sekarang cuma kamu lah satu-satunya harapan kami. Jangan lupa pesan kami, anaknya rajin belajar, kata orang tuanya. Iya, Pak, iya abang ingat, kata si Menhas. Dah lah tuh, sejak saat itu juga Menhas tetap terus menuruti permintaan kedua orang tuanya hingga dia lulus SMA kan. Nah, setelah dia lulus SMA ini, Wak, Menhas berkeinginan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dia pun mendaftarkan kuliahnya di beberapa kampus hingga akhirnya dia diterima di York University jurusan teknik. York University ini, Wak, perusahaan kampus bergengsi kali di Kanada, memang cuma orang-orang pintar aja yang bisa masuk ke sana. Menhas masuk ke situ. Nah, setelah mendengar kabar itu tuh ya Moniro sama Momotas, orang tua mereka ini yang ngerasa bangga kali lah kan. Saking bangganya, Wak, sampai-sampai mereka ini memamerkan prestasi itu kepada semua orang. Ke tetangga dia kasih tahu, ke kawan dia kasih tahu, ke keluarga semua lah, pokoknya dipamerinnya lah anak ini. Anakku masuk York University gitu. Dan nggak sampai situ aja, selain pamer ini, Wak, mereka juga mengadakan acara syukuran, tau kalian, acara syukuran untuk merayakan keberhasilan Menhas ini. Nah, di saat yang bersamaan kabar gembira itu rupanya didengar sama Malisa, Wak, adik yang lagi kabur ini. Tapi pada saat itu Malisa merasa bangga juga, Wak, dengan pencapaian abangnya. Di momen itu dia pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah demi bisa memberikan ucapan selamat kepada abangnya secara langsung. Dan balik dia nih dari kabur beberapa hari itu kan, balik dia sampai di rumah tanpa disangka ternyata Malisa disambut dengan hangat oleh keluarganya, oleh orang tuanya, neneknya, semuanya lah gitu. Padahal dia baru balik kabur nih kan, tetap dirangkul, Wak, sama mereka. Nah, kehangatan itulah yang seketika membuat Malisa pun luluh. Dia mikir, oh ternyata keluarga aku juga sayang ya sama aku. Mungkin selama ini aku aja yang terlalu egois
tragis gitu. Dan Malisa pun segera meminta maaf kepada orang tuanya atas kesalahan yang sudah pernah dia lakukan. Orang tuanya juga memaafkan dan peluk-pelukanlah mereka. Dan dengan cepat Malisa dan kedua orang tuanya pun segera membaik hubungannya, Wak. Dan di titik itu Malisa akhirnya memutuskan untuk kembali ke pelukan keluarganya, which is tinggal di rumahnya lagi. Dia nggak mau lagi kabur kayak gitu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Wak, ternyata dari kabar membanggakan tadi itu, Malisa ini jadi terdorong juga nih ingin seperti abangnya. Dia pun jadi punya cita-cita lagi, ingin kuliah di kampus yang sama, which is di mana, di York University itu. Dan sejak hari itu Malisa tobat, Wak. Dia pun belajar sungguh-sungguh nih kan. Hingga 1 tahun kemudian impiannya ternyata menjadi kenyataan. Dia diterima nih di York University di jurusan ahli bedah saraf. Tapi abangnya di jurusan teknik, dia di ahli bedah saraf. Nah, pencapaian itu tentunya membuat Moniru sama Momotas, kedua orang tua mereka ini merasa lebih bangga lagi gitu kan. Mereka tidak pernah menyangka anaknya yang pertama bandel kali ini ternyata bisa berubah. Nah, dari sanalah, Wak, lengkap sudah keinginan mereka. Mereka merasa puas karena didikan mereka selama ini akhirnya membuahkan hasil yang sangat-sangat memuaskan. Kedua anaknya masuk di universitas bergengsi lah gitu di Kanada. Tapi sayangnya kebanggaan mereka ini tidak berlangsung lama karena pada suatu hari terjadilah sebuah peristiwa tragis yang menimpa seluruh anggota keluarganya Zaman. Kok bisa, Nan? Masuk. Jadi ceritanya, Wak, pada tanggal 29 Juli tahun 2019, ada seorang pria tidak dikenal menelpon kepolisian wilayah Ontario, Kanada. Ketika telepon itu diangkat sama polisi, pria tadi langsung bilang, "Halo, Pak polisi, tolong Bapak sekarang cek rumah teman saya namanya Menhas Zaman. Rumahnya ada di 106 Castlemore Avenue, Pak. Tolong Bapak periksa secepatnya ke sana sekarang juga, urgent ini Bapak," kata gitu kan. Polisi nanya balik lah, "Bentar dulu Pak, bentar, ini siapa nih? Emangnya ada apa di sana?" kata polisi. Nah, si laki-laki itu jawab, "Saya temannya Menhas, Pak, dari komunitas game di platform Discord. Beberapa hari ini, Pak, saya ngerasa tingkahnya Menhas kawan saya tuh janggal kali." "Janggal gimana?" kata polisi kan. Nah, mendengar pertanyaan polisi, Wak, si pelapor tadi ini berceritalah bahwa ternyata kemarin Menhas ini baru aja ngirim foto-foto mayat, Wak, dalam kondisi yang mengenaskan kali di komunitas Discord itu. Terus selain mengirim foto itu, Menhas ini si abang ya, Menhas ini juga menulis sebuah pesan yang amat sangat mencurigakan, di mana pesan itu berbunyi, "Sejauh ini aku sudah membunuh ibu dan nenekku. Aku sedang menunggu waktu untuk menghabisi adikku yang paling 5 menit lagi. Terus aku akan menghabisi ayahku kurang lebih 1 jam." Kata dia gitu. Awalnya teman-teman yang ada di situ beranggapan, Menhas lagi bercanda, nggak mungkin dia kayak gitu gitu kan. Tapi, Wak, selang beberapa jam kemudian, foto-foto mayat yang dikirim sama si Menhas ini menjadi makin banyak lagi, which is foto korbannya jadi makin banyak. Dan yang semakin membuat si pelapor ini curiga adalah Menhas juga mengirimkan pesan misterius lagi yang berbunyi, "Aku telah menghabisi seluruh anggota keluargaku. Mungkin aku akan dipenjara atas perbuatanku ini. Semoga kalian semua mengingat masa-masa terindah bersamaku. Aku akan merindukan kalian." Kata Menhas. Menhas ini masih ingat kalian, abang. Si abang tuh jangan tukar-tukar, Malisa adiknya, Menhas abangnya. Nah, setelah mendapatkan pesan kayak gitu, yang pesan terakhir tadi, pelapor ini udah nggak bisa berpositif thinking lagi, udah nggak bisa lagi dibilang bercanda. "Oh, ini nggak beres ini. Jangan-jangan betulan pula dia ngabisi keluarganya," kata dia kan. Nah, berbekal dari kecurigaan itulah, Wak, pelapor ini pun dengan segera langsung melacak IP address. Dilacaknya IP addressnya Menhas untuk mengetahui di mana dia tinggal. Mereka kan mainnya online kan, Wak, jadi belum pernah tatap muka lagi. Jadi nggak tahu lah si pelapor ini, si Menhas itu tinggal di mana pastinya. Nah, dari situlah setelah mengetahui alamatnya Menhas, baru dia telepon polisi terdekat dari si alamat itu dan meminta mereka untuk langsung mengecek ke rumahnya si Menhas. Jadi gitulah awal mulanya kan, Wak. Nah, setelah mendengar keterangan dari si pelapor tadi, polisi langsunglah itu mendatangi alamat yang dimaksud sama si pelapor, which is rumahnya Menhas dan keluarga Zaman ini. Sesampainya di sana, polisi langsung ngetok pintu. "Police department, anybody home? Halo, permisi, ada pada rumah," kata gitu kan. Tapi beberapa kali panggil, diketok-ketok pintu, nggak ada satupun orang yang jawab dari dalam tuh. Nah, karena tidak ada jawaban dan sudah ada laporan, polisi pun langsung ngedobraklah pintu rumah itu. Setelah masuk ke dalam, wah, inilah dia. Betapa terkejutnya polisi ketika dia melihat ada seorang mayat laki-laki yang terkapar tidak berdaya di area ruang tamu. Ya,
Terus nggak jauh dari mayat laki-laki itu, polisi juga menemukan ada mayat seorang wanita muda yang juga dalam kondisi mengenaskan. Nah, nengok ada 2 mayat di depan rumah, polisi langsung melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi lah kan. Nah, pas lagi memeriksa area lantai 2, Wak, mereka lagi-lagi menemukan ada 2 mayat yang kepalanya sama-sama terluka akibat hantaman benda tajam. Satu wanita tua, satu yang masih ibu-ibu lah gitu. Polisi pun segera langsung mengumpulkan 4 mayat di rumah itu. Jadi ada 1 laki-laki, ada 3 perempuan kan. Dan polisi pun langsung melakukan identifikasi. Nah, karena kondisi para jasad ini masih bagus, jadi belum membusuk gitu, polisi dengan segera langsung bisa mengidentifikasi bahwa keempat korban itu adalah para penghuni rumah. Diketahui bahwa mayat yang ditemukan di ruang tamu siapa? Mayat Monirus, si bapak. Terus yang kedua wanita muda itu siapa? Malisa, ayah sama anak kedua dari keluarga ini. Sedangkan mayat yang ditemukan di kamar lantai 2 itu mayatnya Momotas sang ibu, dan juga ada mayat si nenek atau ibunya Momotas di kamar berikutnya. 4 anggota keluarga dari Zaman Family ini tewas di rumah itu. Belum sempat bertindak lebih lanjut lagi nih, lebih jauh lagi. Di saat yang bersamaan anggota polisi pun langsung mengetahui bahwa ada nih salah satu anggota keluarga yang masih hidup, dan ternyata dia sedang bersembunyi di dalam kamarnya. Siapa dia? Itulah si abang tuh, si Menhas Zaman teh, anak kebanggaan keluarganya, lagi sembunyi dalam kamar, Wak. Nengok Menhas lagi sembunyi, radarnya polisi langsung nyala nih. Wah, pasti kau nih yang udah ngabisi keluargamu kan? Soalnya cocok kali nih sama yang dibilang sama pelapor yang nelpon tadi kan. Berdasarkan dari dugaan itu, Wak, tanpa berlama-lama lagi polisi pun langsung segera menangkap si Menhas yang lagi sembunyi dalam kamar tuh, dan segera langsung membawa Menhas ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut lagi. Dan ketika Menhas diinterogasi, Wak, si anak kebanggaan keluarga ini pun mengungkapkan rentetan fakta tentang sesuatu yang sangat-sangat mind-blowing. Kronologinya dia jelasin semuanya, Wak. Nggak habis fikri aku, ini kita masuk aja lah ke ceritanya dia, ke kronologi yang dia bilang tuh ya. Jadi, sesampainya mereka di kantor polisi, Wak, Menhas pun segera langsung dimasukkan ke ruangan khusus untuk diinterogasi. Ketika interogasi berlangsung, pertanyaan pertama yang langsung dilontarkan sama polisi apa? Apakah betul kamulah orang yang sudah menghabisi keluargamu? Menhas jawab apa, Wak? Iya. Iya, katanya. Apa alasannya Menhas? Nah, disitulah Wak Menhas bercerita panjang lebar tentang dirinya dan juga keluarganya. Ini kita masuk nih, Wak ya. By the way, di sini kita mundurin lagi ya timelinenya ya, sesuai dengan pengakuan Menhas. Inilah dia kronologinya. Jadi, Wak, di hadapan polisi Menhas mengaku bahwa dari kecil, sejak kecil dia itu sudah dituntut untuk menjadi anak yang sangat berprestasi oleh kedua orang tuanya, kayak yang aku ceritakan tadi. Terus, lama-kelamaan Menhas ini jadi ngerasa tertekan, Wak. Stres dia ditekan-tekan kayak gitu terus. Tapi dia sama sekali nggak punya keberanian buat memprotes atau ngeberontak kayak adeknya. Nggak bisa dia kayak gitu. Alhasil dia pun hanya bisa diam sambil berusaha sekeras mungkin untuk bisa memenuhi ekspektasi orang tuanya. Nah, karena beban itu terlalu lama dipendam sama dia, Wak, secara perlahan-lahan Menhas ini pun tumbuh menjadi anak yang introvert dan juga tertutup. Saking tertutupnya si Menhas itu sampai-sampai Menhas ini nggak punya kawan dekat, Wak. Nggak ada. Kesehariannya cuma diisi dengan belajar dan belajar gitu. Terus karena selalu belajar setiap saat, tuh ya jenuh lah pasti siapa ini kan si Menhas ini. Nah, berawal dari kejenuhan itulah, Wak, pada suatu hari Menhas pun melepaskan penatnya dengan bermain sebuah game online bernama RPG. Awalnya Menhas main biasa-biasa aja nih, Wak. Tapi entah kenapa lama-kelamaan dia kecanduan. Dan sejak saat itu Menhas pun selalu menghabiskan sebagian besar waktunya buat ngegame. Nggak peduli pagi, siang, sore, malam, dia ngegame aja gitu terus. Candu lah dia pokoknya di sini. Bahkan Menhas ini juga nggak pernah keluar rumah, Wak, karena sibuk ngegame itu. Satu-satunya kegiatan yang membuat si Menhas ini keluar rumah cuman waktu dia kuliah sama waktu dia sholat Jumat ke masjid waktu diajak sama bapaknya. By the way, mereka ini Islam, Wak, ya, lupa aku ingatin di awal tadi. Dia cuma waktu kuliah sama sholat Jumat. Selain 2 kegiatan itu, Menhas akan mengurungkan dirinya dalam kamar supaya bisa main game. Kalau ditanya ngapain, lagi belajar katanya, padahal main game. Mama bapak percaya aja sama dia, orang dia anak kebanggaan kok, pasti belajar terus, kakak tuh jangan diganggu-ganggu gitu kan. Nah, terus, Wak, seiring berjalannya waktu nih, kecanduan Menhas ini pun semakin menjadi-jadi di situ. Dan selain membuat kecanduan, game itu juga ternyata secara perlahan-lahan membuat kepribadiannya Menhas itu berubah, Wak. Berubah kayak gimana nih, Nadia? Jadi, Wak, di game RPG itu pemainnya tuh nggak hanya bisa ngegame
aja ternyata. Mereka ini juga bisa mengganti-ganti avatar sesuai dengan selera dan karakter si pemain. Selain avatar, ada juga platform Discord yang membuat para pemain ini bisa berinteraksi satu sama lain secara online. Jadi macam ada grup khusus gitulah, grup khusus game gitu. Nah, di sini lah Wak, di forum Discord inilah Menhas ini mulai menunjukkan sisi yang lain dari dirinya. Kalau di dunia nyata dia dikenal sebagai anak yang cerdas, anak yang pendiam, penurut, tertutup dan introvert. Di platform Discord itu dia membranding dirinya sebagai pria yang sarkas, pria yang berani, pria yang humoris gitu. Pokoknya berbanding terbalik kali lawak sama sifat dia yang sebenarnya gitu. Dan selain itu Menhas ini juga sering sekali mengirim chat atau juga nimbrung di obrolan orang-orang lain seolah-olah dia ini ingin menunjukkan bahwa aku nih orangnya easy going kali loh, kayak gitu-gitu aja, so asik gitu. Dan ternyata upaya Menhas ini nggak sia-sia Wak, karena kepribadiannya tadi ternyata mulai mendapat perhatian dari kawan-kawan gamers online-nya ini. Banyak tuh orang yang ingin menjadi temannya si Menhas, ya meskipun cuma teman online ya gitu, karena dia asik kali lah, easy going kali lah gitu. Nah, ngerasa punya banyak teman, dia pun akhirnya mulailah itu beraksi dengan membuat pengakuan-pengakuan yang sangat kontroversial Wak. Kontroversialnya kayak gimana Nadia? Jadi ternyata Wak, di Discord itu Menhas ini mengaku bahwa dia ini sudah berpindah keyakinan dari yang awalnya muslim jadi ateis katanya, alias dia nggak percaya sama Tuhan lah gitu. Dan nggak cuman itu aja nih, yang lebih mind blowing lagi adalah di depan teman-teman online-nya itu Menhas juga mengaku bahwa dia sudah berbohong kepada keluarganya terkait status pendidikannya, di mana ternyata selama ini Menhas tidak berkuliah di York University Wak, sebagaimana yang dia bilang ke orang tuanya. Tapi dia ini sebenarnya berkuliah di sebuah kampus yang bernama Senesa College. Ini kampus biasa-biasa aja. Oh, jauh kali lah sama York University. Ini di situ tempat dia kuliah ternyata. Dia ngakunya ke siapa? Ke kawan-kawan online-nya dia. Bohong nih sama orang tuanya, Wak. Dan di Senesa College pun, Wak, nilainya Menhas ini merosot tajam. Karena apa? Karena dia sering membolos demi bermain game. Dia ini kecanduan game gali, Wak. Dan sejak saat itu dia udah nggak pernah lagi pergi kuliah. Bahkan di titik itu ya Menhas ini hampir aja di DO dari kampusnya gegara nilai sama absensinya yang buruk kali. Dan parahnya lagi, Wak, meskipun sudah melakukan sebuah kebohongan besar itu, dia sama sekali nggak kepikiran mau ngaku ke orang tuanya. Alih-alih mengaku, Wak, ya Menhas ini malah menutupi kebohongan itu selama kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya nggak bilang kalau ma aku tuh di Senesa loh, ma bukan di York University. Anda. Dan setelah 4 tahun itu berlalu, Wak, suatu hari orang tua Menhas nanya lah, abang, Bang Menhas, kamu kan udah 4 tahun kuliah nih. Kira-kira kamu wisudanya kapan, Nak? Mama sama papa ini udah nggak sabar kali nih pengen lihat kamu wisuda, kata mama bapaknya kan. Nah, dengar pertanyaan itu, panik si Menhas, Wak. Alhasil dia pun terpaksa berbohong dan menyebut sebuah tanggal secara random aja. Aku wisudanya tanggal 28 Juli, katanya gitu. Sembarang sebut aja dia tuh 28 Juli, udah bapak nanti siap-siap aja lah gitu. Alhamdulillah, iya nak, kami pasti datang ke hari wisuda kamu. Dah lah tuh, saking nggak sabarnya nengok si Menhas ini wisuda, Wak. Mereka ini sampai menghitung mundur hari demi hari gitu loh, dengan perasaan yang bahagia. Ibu, alhamdulillah anak kita sebentar lagi mau wisuda. Sebentar lagi dia pasti akan bekerja di perusahaan yang bagus. Dia kan tamatan dari universitas yang bagus kan, Bu. Dan dia pasti nantinya akan punya kehidupan yang lebih baik lagi daripada kayak kita. Kayak gitu loh, Wak, pikiran orang tuanya Menhas. Padahal bohong Menhas nih. Dah tuh kan, Wak. Nah, di sisi lain nih, semakin hari berlalu Menhas justru makin panik lagi. Mendekati tanggal 28 Juli 2019, which is tanggal yang dia bilang tanggal dia wisuda itu, Menhas pun mulai kebingungan nih, mencari cara untuk bisa menutupi kebohongannya. Alah, kayak mana nih ya? Aku nggak mau keluarga aku tahu kalau sebenarnya aku nggak kuliah di York University nih. Kalau tahu pasti habis aku dimarah-marahin, kata dia kayak gitu. Nah, by the way, Wak, kalau ada yang nanya lah, kan adiknya juga kuliah di universitas itu. Nah, dia masa dia nggak tahu abangnya nggak kuliah di sana? Ini ternyata, Wak, kenapa adiknya nggak tahu, mereka kan jurusannya beda. Jadi bangunan kampusnya juga beda sih. Abang kan katanya di jurusan teknik kan, dia di ahli bedah. Jadi inilah yang jadi alasan kenapa selama 4 tahun ini Menhas tuh aman-aman aja, nggak dicurigai juga sama adiknya, punya kesibukan masing-masing lah gitu ibaratnya, walaupun satu kampus kan. Nah, berbekal dari ketakutan tadi, gegar udah mau dekat tanggal 28 Juli nih, bukannya mengakui kesalahannya, Wak, Menhas ini malah terbersit sebuah niat yang sangat buruk, yaitu dia ingin menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Langsung itu pikiran pertama, seperti yang paling bagus kuhabisi nyawanya. Kayak gitu. Pertama kan dia mau ngabisin kedua orang tuanya aja. Tapi karena dia takut kejahatannya nanti terbongkar, dia pun ya udah berencana juga buat ngabisin adik sama neneknya yang juga tinggal di rumah itu. Udahlah sekalian aja lah aku habisin mereka biar nggak ada yang tahu kalau misalnya aku bohong soal kuliah tuh. Toh mereka juga sama aja selalu menuntut aku jadi anak yang perfect. Ya adalah akhirnya nih, Wak, ya tanggal 27 Juli nih
1 hari sebelum wisuda, Menhas pun mulai bersiap melancarkan aksi sadisnya itu, Wak. Di pagi hari yang cerah itu semuanya berjalan seperti biasa sebenarnya. Monirus bapaknya berangkat bekerja, Momotas mamanya pergi mengurus bisnis propertinya itu. Malisa dia pergi bukan pergi kampus. Dia pergi bekerja part time di sebuah swalayan, dan satu-satunya orang yang ada di rumah tuh cuma neneknya aja lah, itu nenek masih tinggal di situ. Lalu menjelang siang hari, Wak, Momotas mamanya pulanglah itu ke rumah. Sampainya dia di rumah, dia langsung masuk nih ke dalam kamarnya yang ada di lantai 2 buat beristirahat. Ketika dia melihat mamanya pulang, Wak, Menhas pun akhirnya langsung melakukan rencana keji itu. Detik itu juga Menhas pun menyusul juga ibunya ke lantai 2, dan di sanalah dia langsung menghantamkan sebuah linggis ke kepala mamanya berkali-kali sampai mamanya dead seketika. Dan nggak berhenti di situ aja, udah tewas mamanya kayak gitu. Menhas ini masih sanggup diambilnya pisau cutter di ituinnya ke leher mamanya. Mati mama, dibikinnya kayak gitu, Wak. Terus belum selesai lagi, Wak, udah dihabisinya mamanya, dia pergi nih ke kamar sebelah, which is kamar neneknya lagi tidur memang. Sampai di kamar tuh langsung diantamkan juga linggis tadi ke kepala neneknya, sampai juga neneknya tewas seketika. Nah setelah menghabisi 2 orang yang sangat mencintainya ini, Wak, di sini Menhas nunggu bapak sama adiknya balik, ya kan. Ntar lagi kok ku habisi juga kalian gitu. Itulah di detik-detik itu tuh dia ngirim foto-foto tuh ke Discord tuh, yang dia bilang aku akan menunggu adikku kira-kira 5 menit lagi baru balik, bapakku mungkin 1 jam lagi. Di situlah itu, di titik itu kan. Lalu menjelang sore itu Wak, Malisa pun akhirnya pulang dari tempat kerjanya, dan pas baru dia melangkahkan kaki masuk ke dalam ruang tamu, Menhas yang udah standby ini langsung juga memukulnya dengan senjata yang sama, which is linggis tadi, sampai adiknya nih tewas. Adiknya tewas, dia tunggu bapaknya datang, Monirus balik ke rumah, masuk ke ruang tamu tuh langsung dihabisinya juga bapaknya dengan cara yang sama persis. Semuanya dipukul pakai linggis kepala tuh. Tewas 4 orang tuh. Dan setelah menghabisi seluruh anggota keluarganya dengan keji ini, Wak, barulah di sini Menhas betul-betul merasa puas dan aman. Disitulah dia segera langsung mengambil handphonenya, di fotonya lah itu mayat semua keluarganya kan, dipamerkannya lah itu foto-foto tuh ke Discord tadi tuh. Dan yang lebih gilanya lagi, foto-foto tuh betul-betul terang-terangan dikasih, itu nggak ada disensornya sama sekali, macam dia mau pamer kalau aku baru ngabisin nyawa keluarga aku loh, kayak gitu. Sakit memang. Nah dari sanalah baru aksinya itu dicurigai sama salah satu temannya, dan temannya yang melaporkan hal itu ke polisi tadi supaya dia ditangkap. Gitu kronologi awalnya, Wak, kronologi pembantaian itu gitu ceritanya. Si abang kebanggaan ini, kalian pasti di awal udah curiga sama si Malisa tuh kan, adiknya yang nakal itu kan. Enggak, Wak, anak kebanggaannya si abangnya. Dan setelah polisi mendengar pengakuan Menhas, Wak, polisi pun langsung menjadikan dia sebagai tersangka utama. Setelah persidangannya digelar, Wak, Menhas pun akhirnya didakwa atas tindakan kriminal tingkat pertama dengan tuduhan penghilangan nyawa yang sudah direncanakan. Dan atas kejahatannya itu, Menhas pun secara resmi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Itulah kau. Ya Allah, kesal aku ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Menhas Zaman, si anak kebanggaan ini yang dengan tega menghabisi nyawa semua keluarganya sendiri. Kasus ini betul-betul jahat dan mind-blowing kali kan, Wak. Aku tuh nggak bisa bayangin keluarga mereka yang nggak bersalah ini harus menjadi korban demi menutupi kebohongan si pelaku. Gegara sembarang nyebut tanggal 28 Juli, 1 hari sebelum dihabisinya itu keluarganya, ya Allah. Cuma di sisi lain aku juga ngerasa sebenarnya parenting yang dilakukan sama orang tuanya Menhas ini mungkin agak kelewatan di matanya Menhas kan. Wak, kan di posisi dia. Bisa dibilang orang tuanya Menhas ini menganut sistem tiger parenting gitu kan. Jadi kurang lebih memang kejadiannya mungkin kalian familiar juga. Kejadiannya lebih kurang lebih sama-sama kejadiannya Jennifer Pan kan, Wak. Dari kecil mereka ini dipaksa belajar memenuhi ekspektasi orang tuanya yang terlalu dipush kali lah, sampai akhirnya muntap, gelap mata mereka dan akhirnya melakukan hal yang tidak pernah diduga ini. Tapi ya udahlah, meskipun tekanan Menhas sama Jennifer Pan ini berat kali ya, kita sama sekali nggak boleh membenarkan apa yang sudah mereka lakukan ya, Wak, ya. Ngabisin kayak gitu ya tetap salah. Nggak kayak gitu caranya loh. Dari sini mungkin kita jadi sedikit tahu bahwa sebaiknya orang tua itu tidak memaksakan kehendak kepada anak-anak, karena mau bagaimanapun mereka itu adalah individu yang merdeka. Kalau aja mungkin Monirus sama Momotas ini bisa memberikan sedikit keleluasaan kepada Menhas, bisa jadi ya endingnya tidak setragis ini. Mungkin kalau aku bisa berpesan buat para orang tua yang lagi nonton video ini, semoga kasus ini juga bisa jadi pembelajaran buat kita semua, dan semoga kita semua dikuatkan pundaknya untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi untuk anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. Jadi sekian dulu videonya. Gimana menurut kalian soal kasus ini? Tulis semua pendapat kalian ke kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi
sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.